Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini masih melanjutkan renungan kita tentang Pekan Suci. Dan hari ini kita mulai Trihari Suci merayakan Hari Kamis Putih. Perayaan Ekaristi dan pengakuan dosa adalah proses untuk menjadikan keselamatan yang objektif menjadi subjektif. Penebusan itu menjadi penebusan dosa saya. Kemarin kita sudah berbicara tentang sakramen rekonsiliasi, pengakuan dosa. Hari ini kita akan bicara tentang sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah sakramen yang merupakan sakramen keselamatan. Keselamatan itu adalah kesatuan Allah dan manusia yang menjadi satu. Dan itulah yang terjadi dalam perayaan Ekaristi. Hari ini, Kamis Putih, kita mengenangkan perayaan Ekaristi untuk yang pertama kali. Dan kita mesti mengenal dulu bahwa perayaan Ekaristi merupakan anamnese. Jadi ada tiga level dalam mengenangkan. Yang pertama mengingat-ingat, kita ingat akan sesuatu di masa lalu, fine, good. Kemudian mengenangkan, itu lebih dalam lagi. Mengenang, ikut merasakan, dan sebagainya. Bukan sekedar mengingat. Lalu kemudian level yang ketiga adalah anamnese. Anamnese adalah mengenangkan tapi lebih dalam. Sehingga apa yang dikenangkan terjadi lagi. Efektif sampai saat ini. Orang yang mengenangkannya, orang yang menganamnese, itu mengalami kembali apa yang terjadi dan dikenangkan. Jadi peristiwa Yesus mempersembahkan dirinya 2000 tahun yang lalu dikenang kembali, tetapi secara lebih dalam sehingga efeknya terjadi sekarang. Dan itulah perayaan Ekaristi menjadi anamnese yang mengenangkan keselamatan yang terjadi dilakukan Yesus satu kali untuk selamanya, tetapi efeknya kita rasakan sampai sekarang. Maka pada waktu Ekaristi, Tuhan benar-benar hadir dan mengerjakan keselamatan kita. Tuhan benar-benar memberikan tubuhnya untuk kita makan. Tuhan benar-benar memberikan darahnya untuk kita minum. Karena kita menganamnese peristiwa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan karena itu efeknya kita rasakan. Kita bisa mendengar Santo Santa memberi kesaksian, orang-orang suci memberi kesaksian tentang Ekaristi. Mungkin kita menilainya lebay. Tapi menurut saya tidak. Mereka justru ingin kita mengerti dalamnya, maknanya Ekaristi itu. Ada Santa yang mengatakan, dunia ini lebih baik tanpa matahari daripada tanpa Ekaristi. Matahari memang bisa membuat dunia ini hidup, tetapi hidup yang sebenarnya karena Yesus menyerahkan dirinya, menjadi makanan dan minuman untuk kita. Itulah Ekaristi. Ada yang melihat bahwa ketika kita menerima komuni kudus, ribuan malaikat menyembah kita. Padahal dia tahu orang yang menerima komuni kudus itu, sakramen maha kudus itu tidak suci-suci sekali, ada dosanya juga. Tetapi malaikat menyembah dia, ribuan malaikat. Mengapa? Karena orang itu menyambut tubuh dan darah Kristus. Sementara malaikat tidak bisa, karena mereka tidak mempunyai tubuh. Padahal seringkali disebut, sakramen maha kudus, hosti kudus adalah panis angelikus, santapan para malaikat. Tapi malah kita orang berdosa yang menerimanya. Ada juga santo yang mengatakan, saya kalau diminta untuk menerima Ekaristi, merayakan Ekaristi dengan kaki telanjang di atas bara api, saya akan lakukan dengan senang hati. Karena saya akan menerima tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan saya. Lebay nampaknya. Tetapi tidak. Mereka justru ingin kita mengerti dalamnya, nilainya. Sakramen Ekaristi itu. Kalau wanita yang sakit pendarahan 18 tahun sembuh hanya dengan menyentuh jubah Yesus. Apalagi kita yang menerima tubuh dan darah Kristus. Kita ini dengan menerima tubuh dan darah Kristus
sungguh-sungguh sedarah dan sedaging dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan itulah keselamatan. Ketika Allah dan manusia menjadi satu. Jumbuing kawula Gusti. Allah dan manusia menjadi satu. Shalom, surga, selamat. Karena itu kita menghormati sakramen Maha Kudus seperti menghormati Tuhan Yesus sendiri. Dan memang itu adalah Tuhan Yesus dalam bentuk sakramen. Bukan simbol, bukan tanda, tetapi sungguh tubuh dan darah Kristus sendiri yang memberikan dirinya. Karena itu kita memperlakukan dengan cara yang sangat khusus, menghormatinya, mencintainya. Bukan sekedar simbol yang mengenangkan kita, mengingatkan kita akan Yesus, bukan. Itu adalah sakramen Maha Kudus, tubuh dan darah Kristus yang sama, yang berjalan-jalan mengerjakan mujizat 2000 tahun yang lalu, yang kita terima sekarang ini dalam sakramen Ekaristi. Yang kedua, dalam sakramen Ekaristi, Tuhan Yesus mengatakan, terutama dalam Kamis Putih ini, dia mencuci kaki para muridnya. Dan kemudian mengatakan, kalau kamu tahu bahwa aku adalah gurumu, dan aku adalah guru, tetapi membasuh kakimu, hendaklah kalian saling membasuh kaki. Itu artinya, kalau kita mengikuti Yesus, kita sungguh-sungguh melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa menjadi tebusan banyak orang. Karena itu kalau kita menerima hosti itu artinya korban, kita menyambut dengan mengatakan amin. Itu artinya saya juga mau menjadi korban. Maka murid Kristus yang merayakan Ekaristi sungguh-sungguh siap untuk mencintai sedemikian rupa seperti Yesus sampai akhirnya menjadi korban. Karena mau melayani, mau memberikan dirinya sehabis-habisnya seperti gurunya. Itulah perayaan Ekaristi. Dan karena itu kita yang mengamini Yesus, merayakan Ekaristi, sungguh-sungguh menerima kekuatan shalom, cinta yang sebenarnya. Kita percaya dengan kekuatan Tuhan itu. Kita mengerti bahwa Tuhan memang datang untuk itu, yaitu mencintai kita sampai habis dengan menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita untuk menebus semua dosa kita. Hari ini Tuhan Yesus merayakan perjamuan yang terakhir sambil menjelaskan bahwa besok ketika dia menyerahkan nyawa bukan tindakan bunuh diri, bukan tindakan putus asa, tetapi tindakan cinta. Untuk itulah dia datang. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan itulah yang menyelamatkan kita. Karena dosa adalah egoisme, sementara cinta akhirnya akan menjadi korban. Karena cinta keluar dari diri sendiri, memberi, dan akhirnya segalanya diberikan. Itulah kenapa Yesus mengasihi kita dengan sadar, menyongsong kematiannya, karena itu merupakan tindakan cinta yang total, penuh, utuh, dan sempurna. Dan itulah yang bisa menghancurkan egoisme sebagai sumber dosa. Dan karena itu dosa dihancurkan dan hidup dipulihkan. Nanti hari Minggu kita merayakan kebangkitan. Tindakan Yesus hari ini dan besok dibenarkan oleh Bapaknya. Benar, Engkau datang memang untuk itu. Menyelamatkan dengan memberikan diri sepenuhnya. Maka kita yang merayakan Ekaristi menerima keselamatan itu, pengampunan dosa itu, kesembuhan itu, keselamatan itu. Dan kemudian kita mengikuti pola yang sudah ditempuh oleh Sang Guru kita, yaitu datang untuk melayani dengan cinta, memberikan diri sepenuhnya sampai habis. Dan kemudian kita dibenarkan oleh Allah bersatu dengan Tuhan dalam kehidupan sempurna. Tetapi memang untuk menjadi pelayan itu bukan masalah satu tindakan atau dua tindakan, melainkan sebuah mindset. Tidak bisa menjadi pelayan seperti Kristus dengan mental bos tidak jalan. Maka kalau merayakan Ekaristi, kita semua harus merasa menjadi satu sebagai saudara, sama sebagai hamba yang berdosa tetapi diselamatkan. Dan karena itu sebagai rasa syukur kita memberikan diri kita sepenuhnya dalam cinta menjadi korban
bagi keselamatan sesama kita. Siapa yang ingin menjadi murid Kristus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Kristus sampai akhir. Mencintai, mencintai, mencintai. Sehingga akhirnya segalanya diberikan dan kemudian menjadi korban yang menyelamatkan. Tuhan memberkati.